سير رويدا وانشد آمال. Pelatihan kehumasan, jurnalistik dan keorganisasian kelembagaan diniyah. Acara ini diselenggarakan di Gedung Madrasah Diniyah Miftahul Huda di Sanggenjor, Kecamatan Sukowaras, Kabupaten Bojonegoro. Acara ini dihadiri oleh DRS Haji Hanafi MM, Kepala Bankes Banpol Linmas Bojonegoro, dan dihadiri juga oleh Bapak Edi Kuncoro, pimpinan redaksi fraksi news.com, jurnalis Bojonegoro, serta guru-guru diniyah se-Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sangat bangga sekali jenengan sakit rawuh dan berani untuk berkorban waktu demi satu kegiatan yang sebenarnya kegiatan ini juga secara langsung mungkin tidak akan memberi manfaat kagem panjenengan secara pribadi, tapi mungkin pada lembaganya. Nyun sewu, kenapa saya juga sangat senang sekali melakukan kegiatan ini, karena ini juga merupakan satu kegiatan sosialisasi yang biasanya kita berikan pada lembaga-lembaga maupun pada masyarakat. Ini juga saya berikan salah satu tugas dari seorang wartawan yang sudah lama malang melintang. Kalau kita biasanya ini ada yang datang ke rumah saya 1-2 orang kepengen belajar, Pak. Itu juga saya ajari secara tuntas sepanjang yang bersangkutan juga benar-benar berniat. Dan alhamdulillah apa yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kecamatan Sugiwaras ini sungguh luar biasa, karena benar apa yang dikatakan Pak Sunan tadi, bahwa ini merupakan satu-satunya FKDT wilayah kecamatan yang sudah melakukan proses pelatihan jurnalistik dan kehumasan. Kenapa ada 2, jurnalistik dan kehumasan? Karena saya berpikir tadi kemarin, karena jurnalistik itu kan akan ilmunya akan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan peliputan informasi yang ada di lembaga dan diberikan pada pihak masyarakat ataupun untuk kepentingan berita. Tetapi dengan kehumasan itu lebih banyak bersifat administratif. Jadi ada perbedaan, Pak, cuma sedikit sekali perbedaannya pada pelaksanaan aja. Barangkali saya akan minta tolong untuk poin-poin ya. Peran dan fungsi dan peran pers di masyarakat. Kenapa saya tidak menempatkan masyarakat atau di mana? Karena fungsi dan peran pers ini saya mencoba untuk berbicara secara umum dari di mana saja, karena itu nanti akan memiliki peran yang sama dan sebanding. Bisa lebih lanjut, Mas? Bapak-bapak dan ibu-ibu, fungsi dan peran pers di Indonesia itu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers,
eh, pada tataran Undang-Undang 1999 nomor 40 itu kita sudah memasuki yang namanya jenjang PES nasional. Karena apa? Karena segala sesuatu itu sudah diadopsi, kepentingan pemerintah, kepentingan stakeholder lain, masyarakat, dan kepentingan wartawan sendiri itu sudah diadopsi secara seimbang. Di dalam Undang-Undang PES nomor 40 tahun 1999, PES itu memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga atau sebagai media informasi, media pendidikan, hiburan, dan sosial kontrol. Sedangkan sasaran atau targetnya adalah masyarakat pembaca. Bapak-bapak dan ibu-ibu, PES dalam perkembangan sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh sekelompok pebisnis atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan untuk bidang jurnalistik, tetapi PES sudah menyebar pada seluruh segmen masyarakat. Karena apa? Sekarang sudah ada yang namanya TV. TV itu bukan hanya untuk siaran-siaran nasional, tetapi juga sudah pada tingkat-tingkat siaran-siaran lokal yang memang intinya hanya untuk menyajikan kegiatan-kegiatan lokal sampai pada tingkat desa, dan itu pun juga untuk batasan frekuensinya juga sudah dibatasi untuk beberapa lokal desa itu sendiri. Ini televisi itu termasuk dalam media PES, cuma lebih lanjut dalam undang-undang penyiarannya diatur dalam undang-undang tersendiri. Sedangkan PES yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 40 1999 ini lebih banyak mengarah pada media cetak. Nah, media cetak sendiri sekarang ini banyak sekali ragamnya, mulai dari tabloid, koran, buletin, ya, sehingga pada yang terakhir sekarang sudah menjamur adalah internet, ya, internet, dan di dalam internet itu masih terbagi lagi, ada yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang biasanya .com itu, terus yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri secara pribadi maupun kelompok itu biasanya masuk dalam kelompok blogspot. Nah, itu sama persis sebenarnya mereka menjalankan fungsi-fungsi PES. Nah, dalam kaitan ini cuma saja di dalam menjalankan fungsi mereka sebagai insan PES atau lembaga media yang memberitakan atau menginformasikan segala sesuatunya dari A kepada masyarakat, itu belum memiliki kemampuan teknik yang memadai. Artinya gini, kemampuan teknik itu hanya sebenarnya hal yang biasa. Kemampuan teknik itu hal yang biasa, Pak. Artinya tidak harus dipelajari dengan ilmu khusus, dengan jenjang waktu bertahun-tahun, tidak. Karena kemampuan teknis ini sebenarnya sudah kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saja ada orang yang mengabarkan bahwa kerabatnya meninggal dunia. Ini salah satu contoh, ya. Si A meninggal dunia. Nah, lantas orang yang diajak berbicara itu tanya, siapa? Nah, siapa itu tentunya dia akan menjawab siapa orang yang meninggal tadi. Pertanyaan yang akan terjadi selanjutnya adalah kapan dia meninggal dunia. Nah, ketika ngomong kapan berarti mau jam 09.00 misalkan seperti itu. Kenapa mati? Nah, ini artinya kenapa meninggal? Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang pasti akan terjadi. Dan di mana dia akan dikuburkan, misalkan, atau di mana dia meninggal, dan bagaimana prosesnya dia meninggal, apakah dia sakit dulu atau apa. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang biasa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Cuma di dalam profesi, kalau kita sudah
mengambil alih itu menjadi profesi kita mencari berita, itu kedudukannya agak sedikit berubah. Karena apa? Itu menjadi tanggung jawab kita dan masuk dalam termasuk dalam kemampuan kompetensi wartawan. Artinya gini, seorang yang dianggap sebagai wartawan itu harus benar-benar menguasai kemampuan teknik ilmu jurnalistik. Nah, sebenarnya kalau kita kembalikan tadi, ilmunya sangat sederhana tadi, cuma dalam prakteknya seringkali kita melihat adanya wartawan-wartawan mereka yang mengatas dinamakan wartawan itu tidak mumpuni atau tidak menguasai hal-hal yang sekecil itu. Nah, kenapa? Karena mereka memang tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang bermuatan kaidah-kaidah jurnalistik tadi. Nah, bisa seterusnya, Mas. Ini, Pak, ini jadi dasar hukum PES Indonesia selain Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PES. Ada lagi dasar hukum lain, pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 45. Seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 itu menyangkut tentang hak asasi manusia, tentang dalam berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Salah satunya di dalam huruf F masuk ada hak-hak asasi yang menjamin seseorang itu orang warga negara, artinya orang per orang itu untuk mencari, mendapatkan, mengumpulkan, dan menyiarkan informasi. Dan ketetapan MPR nomor 17 MPR garing 1998 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya pasal 19 Piagam PBB tentang hak asasi manusia. Nah, kenapa? Kalau dari nomor 2 sampai 4 ini berkaitan dengan hak asasi manusia atau hak perorangan. Karena pada dasarnya seseorang itu membutuhkan informasi. Seseorang itu juga menyimpan informasi. Seseorang juga mengirimkan informasi atau menyiarkan informasi. Ini atau dalam bahasa kemasannya adalah komunikasi. Nah, hak-hak inilah yang dijamin oleh pemerintah di dalam menyiarkan atau dalam berkomunikasi. Selanjutnya, hak-hak ini ditampung dalam perundang-undangan yang lebih spesifik mengatur tentang bagaimana cara berkomunikasi melalui media itu, sehingga muncul Undang-Undang PES. Sebenarnya apa yang kita bicarakan di sini tidak ada yang istimewa, Pak. Cuma memang kita akan menyelami beberapa ilmu yang mungkin yang tadi saya bilang sangat sederhana dan setiap hari kita laksanakan, cuma mungkin kita akan lebih spesifik atau mendalami untuk kepentingan-kepentingan satu keadaan tertentu, misalkan itu untuk kepentingan blog atau untuk kepentingan informasi, atau bagaimana untuk kepentingan kita menerima seorang wartawan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Bisa selanjutnya, Mas. Ya, inilah yang menjadi dasar pelaksanaan di dalam melaksanakan kegiatan kewartawanan atau peliputan berita. Kode etik jurnalistik. Ini menjadi wajib bagi wartawan yang setiap harinya melakukan peliputan berita. Itu tadi sudah saya berikan materi. Kenapa saya berikan kode etik jurnalistik? Nanti ada satu alasan tertentu kenapa saya berikan itu, untuk jenengan pegang, untuk jenengan pelajari di rumah. Karena apa? Karena itu ruhnya PES nasional, PES nasional Indonesia. Itu ruhnya ada di kode etik jurnalistik. Ketika seorang wartawan
yang dalam melaksanakan tugasnya itu tidak menggunakan atau mengabaikan kaidah-kaidah yang ada di dalam kode etik jurnalistik, dia sebenarnya sudah melakukan pelanggaran undang-undang dan juga melakukan pelanggaran kode etik jurnalistiknya sendiri. Artinya wis pager itu harus diterai kabeh. Dan ketika itu sudah dilaksanakan, ini menjadi proses-proses pidana, proses-proses hukum, bisa proses hukum pidana, bisa menjadi proses hukum perdata. Misalkan salah satu contoh, ini saya contohkan, misalkan dalam satu lembaga diberitakan ya, yang tidak sesuai dengan faktanya, tanpa adanya konfirmasi dari wartawan tersebut ke tempat jenengan, misalkan aja seperti itu. Nah, apa yang bisa jenengan lakukan kalau kejadian seperti ini terjadi? Menuntut kan? Nah, ini ada dua hal, artinya tidak mudah Pak melakukan penuntutan pada wartawan itu. Ada track-track atau tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Pertama, itu hak kita jenengan berhak mengirimkan somasi atau hak jawab. Misalkan hak jawabnya bahwa yang pemberitaan koran ini tanggal sekian ya, kalau ada apa itu, kalau ada terbitan yang edisi sekian dituliskan aja tanggal ini, jangan lupa bahwa kolom sekian, halaman sekian itu tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan. Misalkan seperti itu. Bisa kami jelaskan bahwa hal tersebut yang berkaitan dengan berita ini yang benar adalah seperti ini. Nah, ketika jenengan mengirimkan hak jawab tadi, ini yang disebut hak jawab, dan hak jawab jenengan itu sudah dijamin dalam Undang-Undang nomor 40 tadi tentang pers tadi. Ini jenengan dalam menyalurkan hak jawab ini harus nantinya 3 hari setelah hak jawab dikirimkan, artinya sudah diterima, itu harus mereka harus memuat hak jawab tersebut. Ketika mereka tidak memuat, koran tersebut yang memuat tadi tidak memuat, tidak mau mengakui kesalahannya, atau dia malu kalau ada hak jawab seperti itu, jenengan bisa melaporkan pada Dewan Pers, pada Dewan Pers ya, pada Dewan Pers. Nanti Dewan Pers yang akan mengambil alih persoalan panjenengan. Jadi panjenengan sebagai pihak yang dirugikan itu nanti akan dipanggil oleh Dewan Pers. Demikian juga surat kabar atau perusahaan surat kabar yang memuat berita tersebut akan dipanggil oleh Dewan Pers. Dengan fakta-fakta jenengan sudah memberikan hak jawab tetapi tidak dimuat, itu nanti Dewan Pers akan melakukan tindakan-tindakan baik sanksi administratif ataupun sanksi hukum. Nah, biasanya Dewan Pers akan melangkah pada sanksi administratifnya lebih dulu. Artinya memerintahkan kepada surat kabar tadi untuk segera memuat hak jawabnya. Dan yang kedua, memfasilitasi lembaga tadi yang merasa dirugikan untuk melakukan tuntutan ganti rugi. Nah, ini yang seringkali pers itu kedodoran. Ketika jenengan dirugikan, ganti rugi ini kan menjadi tindakan atau perkara-perkara perdata. Nah, inilah jenengan karena dirugikan secara material tadi karena pemberitaan tadi, jenengan bisa melakukan tuntutan ganti rugi. Dan ini nanti akan difasilitasi oleh pihak Dewan Pers tadi. Nah, ketika Dewan Pers tadi sudah memfasilitasi, misalkan koran ini karena terbukti dari surat yang jenengan kirimkan pada perusahaan surat kabar itu tidak memuat hak jawab jenengan, dia akan menegur. Setelah teguran itu jenengan difasilitasi dengan ganti rugi. Ketika hak ganti rugi itu juga sudah disampaikan pada perusahaan surat kabar, dia harus menjawab. Kalau dia tidak mau, nanti Dewan Pers akan melanjutkan persoalan ini ke ranah hukum. Nah, ini yang jadi tahapan-tahapan ketika kita bersengketa dengan pers. Nah, di dalam ranah hukum nanti ada 2 hal. Ada sifat data, sifatnya karena kerugian ganti rugi.
ini masuk perdata, dan ranah hukum yang kedua adalah pidana.